Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup kita ialah menikmati kebahagiaan bersama Allah di dalam kerajaan Allah. Tetapi ternyata kerajaan Allah itu karena sangat berharga, dan itulah harta yang terindah bagi orang Kristiani, kerajaan Allah. Itu sangat berharga, maka memang sesuatu yang sangat berharga tidak mudah diraih, tidak mudah dicapai. Maka karena tidak mudah dicapai, butuh perjuangan, butuh ketekunan, butuh kesetiaan, butuh ketangguhan dari kita untuk meraihnya. Kristus melambangkan kerajaan Allah itu seperti harus melewati pintu yang sempit. Pintu yang sempit bukan berarti kita harus berlomba-lomba untuk masuk. Sebenarnya siapapun bisa masuk asal orang yang melewati pintu itu memenuhi kualifikasi tertentu. Apa kualifikasinya? Dikatakan berusahalah melewati pintu yang sempit itu. Maksudnya ialah hanya orang yang mau mengecilkan dirinya, yang mau merendahkan dirinya, yang mampu melewati pintu yang sempit. Maka kuncinya, saudari dan saudara, kerendahan hati, mengecilkan diri. Memang benar ungkapan yang mengatakan kerendahan hati adalah ibu dari semua kesucian. Kerendahan hati adalah induk dari semua kebaikan. Kalau kita sudah rendah hati, maka kebaikan-kebaikan yang lain dengan sendirinya akan datang pada kita. Orang yang rendah hati, dia akan bisa askese, mati raga. Orang yang rendah hati akan sabar untuk mendengarkan sesamanya. Orang yang rendah hati akan mudah mengampuni. Orang yang rendah hati akan mempertumbuhkan, memperkembangkan sesamanya. Tidak menekan orang lain. Maka lawan dari pintu yang sempit tentu pintu yang lebar. Pintu yang lebar artinya pribadi-pribadi yang terlampau mengagung-agungkan dirinya. Orang yang terlampau memegahkan dirinya, menjadikan dirinya pusat segala-galanya. Orang yang seperti itu akan sulit melewati pintu yang sempit ini. Menarik saudari dan saudara, tadi dalam bacaan kedua dikatakan bahwa melewati pintu yang sempit itu seperti seorang anak yang menerima ajaran dan hajaran dari orang tuanya. Seorang anak harus sabar dibentuk, diasuh oleh orang tuanya, sama seperti sebuah papan ukiran harus siap untuk dipahat dan diukir, kadang-kadang dicongkel, ada yang harus dibuang. Maka kita harus menjadikan diri kita seperti papan ukiran yang bersifat lunak, yang sabar untuk dipahat dan diukir. Kadang-kadang harus dicongkel sana sini dan hari demi hari menjadi indah. Dan akhirnya setelah selesai kita divernis menjadi mengkilap. Ketika dipajang, papan ukiran itu menampilkan keindahan. Begitulah kita yang memiliki kerendahan hati, siap dipahat dan diukir oleh Allah, oleh orang-orang di sekitar kita, oleh situasi yang datang kepada kita. Dan mari dengan penuh kerendahan hati menjalankan itu semua dengan sabar, agar kita menjadi papan ukiran yang indah, yang mempesonakan dunia ini. Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan ada saatnya pintu yang sempit itu pun akan ditutup. Berarti kesempatan kita ada batasnya. Maka mari menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jangan terlena.
Dan jangan kita merasa kalau sudah menjadi anggota gereja, rajin hari Minggu ke gereja, rajin doa rosario, ikut kelompok doa, kalau berdoa mulut komat kamit kepala miring, belum tentu dikatakan. Karena dikatakan tadi, kami kan yang sering makan dan minum bersama engkau, katanya kepada Yesus. Dia mengatakan apa? Aku tidak mengenal engkau. Ternyata yang masuk melalui pintu sempit itu juga orang yang tidak hanya beragama, tetapi mempraktekkan agamanya seperti yang dipraktekkan oleh Kristus. Dia setia, dia mengampuni, dia mau hidup secara sederhana, dia tidak ambisius dan taat kepada Bapa. Semoga kita mampu melewati pintu yang sempit itu, agar dengan demikian kita semua berbahagia bersama Allah di kerajaannya. Amin.